Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin Suwarni Channel. Ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya. So bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin untuk juga digas video-video Mimin lainnya agar nyambung alur ceritanya. Link udah ada di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke jalan cerita, Mimin mau ucapin terima kasih yang udah bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tanpa kalian channel ini nggak bakalan eksis sampai sekarang. Untuk yang baru bergabung, bolehlah untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video dari kami. Gak sabar untuk keseruan alur ceritanya. Oke, Mimin izin intro ya. Kemarin kita diperlihatkan momen haru saat Lee Na-hyung yang menyaut handphone Yongsung dan tahu bahwa selama ini adiknya tertekan oleh Sang Cheol dan gengnya. Tak lama kedua kakak beradik ini kedatangan tamu yang mana itu adalah Kyungnim. Sebagai seorang kakak, Lee Na-hyung melindungi adiknya berhadapan dengan Kyungnim. Oh, kau pasti Jabingan yang memimpin para berandalan itu ya? Padahal kau masih anak SMP tapi sudah jadi sampah masyarakat, tegas Na-hyung kepada Kyungnim ini. Mendengar hal tersebut, Kyungnim hanya tersenyum dan mengatakan, "Kau bicara seolah tahu tentang diriku. Sebenarnya ini juga pertama kalinya aku bertemu denganmu dan bocah yang ada di belakang itu. Dan ya, aku di sini karena disuruh untuk mengantarkanmu kepadanya." Ternyata Kyungnim datang bersama dengan Yongbung, di mana Yongbung tadi sore terpesona dengan kecantikan dari kakak Yongsung ini ya cuy. Di sini kita diperlihatkan Yongbung yang memakai wangi-wangian di badan untuk membuat kakak dari Yongsung ini terpikat. Lee Na-hyung penasaran siapa yang menyuruh Kyungnim ini hingga datang malam-malam ke rumah dan mencoba mengecek keluar. Saat Lee Na-hyung membuka pintu mobil, Yongbung pura-pura terkejut. Nona Lee Na-hyung, kau di sini? Masih tidak habis pikir dengan apa yang ada di dalam otak Yongbung ini, Lee Na-hyung kemudian berkata, "Apa sih? Dan kenapa kau tahu namaku, hah?" Yongbung kemudian merespon, "Cuy, loh, masa iya aku tidak tahu nama dari kakak teman dekatku sendiri?" Lee Na-hyung yang tidak bisa digombali oleh bocil ini kemudian menyadari satu hal sambil memegang kerah jas Yongbung. "Ah, aku tahu, kau pasti pemilik akun kacamata itu kan, yang membuat selama ini adikku kesulitan." Setelah berkata seperti itu, Lee Na-hyung menyeret Yongbung keluar dari mobilnya cuy. "Dengar ya Cil, memangnya apa yang kau dapat dari membuli seseorang? Apa orang tuamu tak pernah mengajarkannya? Dan bisa-bisanya kau di bawah umur mengendarai sebuah mobil?" Melihat Lee Na-hyung yang marah, dalam hati Yongbung bertanya, "Sialan, aku harus apa? Haruskah aku meminta maaf? Tidak, itu bukanlah aku bisa mengatasinya." Yongbung kemudian bangkit dan berkata, "Cuy, soal itu hanya kenakalan kecil selayaknya anak remaja dan hal tersebut tidak akan berdampak pada kami yang masih di bawah umur. Jika kau seperti ini terus, aku khawatir adikmu lah yang akan kena imbasnya di sekolah." Mendengar ocehan tersebut keluar dari mulut bocil ini, Lee Na-hyung tersulut emosinya dan langsung menampar Yongbung. "Dasar bocah tengik, kau pasti sudah gila. Biar aku bantu mengobatimu." Terlihat Yongbung yang dihajar habis-habisan oleh kakak dari Yongsung ini ya cuy. Setelah puas menghajar Yongbung, Lee Na-hyung menyuruhnya untuk pulang. "Kukatakan lagi, jangan berani-berani menyentuh adikku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu lebih dari ini." Merasa dirinya dipermalukan, Yongbung dengan nekat menstarter mobilnya dan langsung menginjak pedal gas bermaksud untuk menabrak Lee Na-hyung. Namun di sini Lee Na-hyung masih sempat menghindar ya cuy dan berkata, "Dasar bocah gila." Belum selesai, Yongbung dengan kegilaannya memundurkan mobil ke arah Lee Na-hyung yang belum bangkit dari tempatnya dan crash. Kaki Lee Na-hyung terlindas, membuatnya lumpuh hingga akhirnya meninggal cuy. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Yongsung yang masih dalam kondisi menyiksa Kyungnim ini. Bagaimana sekarang, hah? Apa kau sudah ingat kejadian itu? Tentang apa yang kau dan Yongbung lakukan terhadap kakak kesayanganku? Kyungnim masih bisa menjawab dan mengumpat, "Dasar Jabingan, terus kenapa? Kau ingin balas dendam kepadaku dan Yongbung? Hah? Kau pikir akan semudah itu?" Melihat Kyungnim yang keras kepala, Yongsung kemudian menariknya lebih kencang, menambah rasa sakit yang diterima Kyungnim ini dan mengatakan, "Sudah kuduga, menghajarmu memang belum cukup. Namun apa kau tahu apa yang sudah kulakukan, hah?"
Setelah itu scene berpindah di mana kita diperlihatkan sebuah notifikasi pesan pada handphone Yongbung yang menjelaskan bahwa rekeningnya telah diblokir. Adalah Yongsung dalang di balik ini cuy. Tak hanya satu, semua rekening yang berkaitan dengan bisnis ilegal Yongbung akhirnya diblokir, membuat Yongbung panik. Hah? Kenapa ini? Semua rekeningku keblokir. Masih bingung apa yang dikatakan Yongsung, Kyungnim kemudian bertanya, apa maksudmu dasar jabingan? Dengan mimik muka tersenyum, Yongsung kemudian berbisik lirih. Ya, aku akan menghancurkan bisnis Yongbung semua. Sedikit ku beritahu rencanaku. Pertama, kau akan is dead alias mati. Tapi tenang, bukan aku pelakunya, melainkan Yongbung itu sendiri. Scene kembali ke Yongbung ya cuy. Terdengar suara berisik di dalam kamar Yongbung, membuat kedua orang tuanya harus mengecek apa yang sedang terjadi kepada anaknya. Yongbung, kau kenapa? Terlihat Yongbung yang kesal mencoba menutupinya dengan mengatakan, tidak ya, Bu, cuma akhir-akhir ini nilaiku turun. Kedua orang tua Yongbung di sini pun percaya apa yang dikatakan oleh anaknya tersebut ya cuy. Loh, cuma masalah nilai jangan terlalu dipikirkan. Mending kau keluar mencari udara segar untuk menenangkan pikiranmu. Baik ayah, jawab Yongbung ini sambil menutup pintu kamarnya. Hari berlalu setelah insiden Yongsung menghajar Kyungnim. Kini giliran Changso yang merupakan tangan kanan Yongbung memberi pelajaran terhadapnya. Kau bilang kau tidak tahu apa yang sudah terjadi, hah? Ucap Changso kepada Kyungnim ini cuy. Kyungnim mencoba membela dirinya dengan mengatakan, aku sudah bilang, aku tidak. Belum sempat Kyungnim ini menyelesaikan omongannya, Changso kemudian menghajarnya lagi cuy. Lanjut. Ternyata di sini Changso tidak datang sendiri, melainkan datang bersama Yongbung dan berkata, aku tak mengira ada seorang pengkhianat dalam bisnisku. Kau jangan bilang tidak tahu apa-apa. Saat ini yang pantas dicurigai hanyalah kau Kyungnim, karena kau yang mengurus aliran dana tersebut. Terlebih rekening yang kau pegang tidak terblokir sendiri. Di sini Kyungnim juga tidak bisa memberikan detailnya karena melakukan tindakan korupsi cuy. Dan Yongsung mengancam akan memberitahukan penggelapan dana jika dirinya yang melakukan ini. Di sela-sela Yongbung sedang membereskan masalahnya, datang Yongsung dan langsung ikut mengajar Kyungnim. Jangan bilang kau akan menarikku ke masalah ini juga, ucap Yongsung sambil mengambil sebuah kartu yang merupakan tanda bahwa Kyungnim ini seorang pecandu. Mendengar penjelasan Yongsung, kini Yongbung mulai mengerti mengapa rekeningnya terblokir semua. Itu karena Kyungnim seorang pecandu dan ada yang melaporkannya. Di sini terlihat Yongsung begitu mendalami perannya agar Yongbung dapat percaya apa yang barusan ia katakan. Dan Yongbung memakan umpan tersebut dengan mengatakan, lumayan, kau begitu paham dengan bagaimana cara uang kami mengalir ya. Aku punya penawaran untukmu. Bagaimana jika kau menggantikan posisi Kyungnim? Di sela-sela Yongbung ini sedang memberi tawaran kepada Yongsung, Changso yang dari tadi diam kemudian mulai membuka mulutnya. Stop Yongbung, aku merasakan ada kejanggalan tentang apa yang ia katakan. Matanya memberitahuku bahwa dia bohong sambil mendekati Yongsung ya cuy. Di sini Yongsung tak sedikit pun memalingkan pandangannya dan malah bersiap untuk bertarung dengan memasang tudung jaketnya. Hati-hati kalau bicara. Hanya karena badanmu lebih besar, kau kira aku akan takut padamu. Bukan karena apa Yongsung menutup tudungnya, ia mengingat nasihat dari penolong misterius bahwa jika ia bertarung dengan seorang yang lebih besar, maka pertarungan jarak dekat adalah pilihan terbaik. Namun itu bisa membuat topengnya lepas. Oleh karena itu, si penolong misterius yang mengajarkannya bertarung menganjurkan untuk mengenakan jaket dan menggunakan tudungnya cuy. Changso yang diintimidasi ini kemudian merespon tantangan Yongsung dengan mimik muka datarnya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Setelah itu Yongsung tiba-tiba menyerang memeluk badan Changso ya cuy. Dasar bodoh, memangnya aku tidak bisa memukulmu jika kau mencengkram badanku, ucap Changso sambil menarik tudung Yongsung ini cuy. Ternyata hal tersebut sudah dipersiapkan oleh Yongsung cuy. Yongsung kemudian melepas jaketnya membuat Changso terdorong ke belakang. Atas kondisi tersebut, Yongsung dengan teknik sapuan berhasil membuat Changso berlutut dan setelah itu, bam! Changso harus menerima tendangan Ni mendarat di wajahnya. Kita bisa lihat bersama serangan pertama ini berhasil membuat darah keluar dari hidung Changso. Tak ada jeda, Yongsung berniat untuk melakukan serangan kedua sambil berkata, jangan kira aku anak baru, kau bisa seenaknya padaku.
Belum sempat lutut Yang Sung mendarat untuk kedua kalinya, Yang Bung menghentikan pertarungan ini. Cukup, ucap Yang Bung ini ya cuy. Sudah diselamatkan dari serangan kedua, di sini Chang So malah bersiap dengan mengepalkan tangannya. Yang Sung yang melihat kesempatan agar lebih dipercaya Yang Bung, pergi perlahan meninggalkan ruangan sambil mengatakan, "Jika kau bilang berhenti, maka aku akan berhenti. Itulah sebabnya sebuah bisnis dapat berjalan dengan lancar." Mendengar hal tersebut dari mulut Yang Sung, Yang Bung berkata, "Hei Yang Sung, mulai saat ini bisnis yang dipegang oleh Kyung Nim kuserahkan padamu. Urus semuanya dengan benar." Chang So masih tidak terima dan tetap pada perasaannya bahwa Yang Sung menyembunyikan sesuatu dengan mengatakan kepada Yang Bung, "Bos kau." "Tidak." Matanya berkata bahwa dia sedang berbohong. "Kau harus tahu itu." Hari berlalu, setelah Yang Sung ditunjuk menggantikan tugas dari Kyung Nim, terlihat suasana ruang kelas di mana pelajaran sedang diisi oleh bu guru cantik idaman Yang Bung. "Perhatikan semuanya, minggu depan sudah mulai ujian. Ibu harap kalian sudah mempersiapkannya dengan baik." Sesaat hendak menyuruh anak didiknya membuka materi pelajaran, tiba-tiba Pak Kim datang cuy dan berkata, "Maaf mengganggu sebentar, bolehkah saya pinjam Yang Bung?" Di sini Yang Bung hanya bertanya dalam hatinya, "Aku dicari. Kenapa?" Kemudian kita diperlihatkan Pak Kim dan Yang Bung yang sedang membicarakan sesuatu di suatu tempat sekolahan. Setelah itu Pak Kim bertanya, "Yang Bung, kenapa kau melakukan itu?" Yang Bung masih tidak tahu arti dari pertanyaan Pak Kim dengan berkata, "Maksud Bapak apa ya? Saya tidak mengerti." Tanpa basa-basi lagi, Pak Kim sedikit ngegas menunjukkan artikel berita sambil mengatakan, "Aku sudah bilang padamu kan sebelumnya, kau harus melakukannya dengan rapi. Kenapa bisa jadi seperti ini bahwa aku membocorkan soal ujiannya kepadamu?" Yang Bung kaget dan malah menuding balik Pak Kim ini cuy. "Lah, apa ini? Aku tidak melakukan apapun Pak. Apa Pak Guru membocorkannya ke siswa lain juga?" Pak Kim yang balik dituding kemudian merespon, "Cuy, hentikan omong kosongmu itu. Aku tidak membocorkannya ke siapapun selain kepadamu. Jika sudah seperti ini, apa yang akan kau lakukan, ha? Dengar ya, jika sesuatu terjadi pada karirku, aku tidak akan jatuh sendiri." Yang Bung yang seorang berandalan ini setelah mendengar ancaman dari Pak Kim tidak tinggal diam dengan mengatakan, "Kau bicara apa barusan Pak? Apa kau tidak tahu siapa aku? Jabingan sialan." Ternyata di sudut lain Yang Sung memata-matai percakapan Pak Kim dan Yang Bung bersama dengan bu guru cuy. "Bagaimana Bu? Kau sudah mendengarnya sendiri kan?" ucap Yang Sung ini ya cuy. Di sini bu guru terkejut bahwa nilai akademik Yang Bung yang selalu bagus ternyata hasil dari bocoran yang selalu ia dapat dari Pak Kim. Tidak hanya itu, Yang Sung memberitahukan kepada bu guru sesuatu yang lebih mengejutkan dengan berbisik, "Kenapa Bu? Kaget ya? Aku kasih tahu bahwa Yang Bung selama ini memasang kamera tersembunyi di meja kantor ibu." Mendengar bisikan Yang Sung, bu guru ini kaget atas perilaku anak didiknya yang dikira teladan itu cuy dan mengatakan, "Apa? Haruskah ibu melaporkannya kepada polisi nak?" Yang Sung memberikan sebuah cara untuk mengatasi hal tersebut dan berpendapat jika melaporkannya kepada polisi bukanlah sesuatu yang pas dilakukan untuk menghadapi Yang Bung ini. Tidak, jika ibu melakukannya itu malah membuat ibu terluka. Yang Bung memiliki channel yang lebih luas dan bisa-bisa ibu korbannya malah menjadi pelaku. Bu guru tersebut kemudian bertanya, "Lantas apa yang harus ibu lakukan Yang Sung?" Yang Sung kemudian menawarkan bahwa dirinya akan membantu dan biarkan dia yang akan mengurus hal ini. "Ibu tenang saja, serahkan ini pada saya." Scene Mimin pindah di mana Yang Bung mengumpulkan kedua anak buahnya untuk mendiskusikan masalah ini. "Ada seseorang yang tahu kalau selama ini aku menyuap Pak Kim untuk membocorkan soal ujian. Menurutku ini ulah dari Pak Kim atau seseorang yang pintar dalam kelas yang iri melihatku. Menurut kalian bagaimana?" ucap Yang Bung kepada Chang So dan Yang Sung ini ya. Chang So meresponnya dengan berkata, "Kalau menurutku kita hajar keduanya saja. Dengan begitu nanti akan ketahuan siapa dalang di balik ini." Mendengar pendapat dari Chang So ini, Yang Sung menghela nafasnya dan mengatakan, "Dasar sampah. Apa kau selalu mengandalkan ototmu itu, ha? Sekali-kali gunakanlah otakmu, bodoh." Merasa dihina, Chang So langsung dengan cepat memegang kerah dari Yang Sung dan siap untuk meninjunya. "Dasar jabingan, jaga ucapanmu itu. Siapa yang kau maksud, bodoh?" Belum hinggap kepalan Chang So mendarat di wajah Yang Sung, Yang Bung menghentikannya. "Cukup, tidak bisakah kalian itu akur?
Ketegangan berhenti dan Yongsung kembali mengutarakan pendapatnya, yaitu dengan melacak siapa yang memposting dengan alamat IP. IP, kita bisa lacak orang yang menyebarkannya. Aku sudah memeriksanya dan tahu alamatnya. Sambil menyerahkan sebuah artikel lengkap dengan keterangan alamat IP penyebar isu ini cuy. Yongbung yang menerima artikel tersebut terlihat marah ya cuy. Yongsung melanjutkan perkataannya. Bukankah kau harus ke sana mengeceknya? Tunjukkan keahlian ototmu itu. Di sini Changso agak tersindir ya cuy. Namun Yongbung segera berkata, benar, tangkap dan bawa orang ini padaku Changso. Lantas Changso pergi meninggalkan ruangan cuy. Atas hal ini Yongsung semakin percaya kepada Yongsung dengan mengatakan, terima kasih Yongsung, berkatmu jabingan ini akan segera ketemu. Yongsung yang masih dengan sandiwaranya agar Yongbung semakin masuk ke dalam permainannya dalam hati berkata, nikmatilah masa ini selagi masih ada. Setelah itu Shin Mimin pindah di mana Yongbung dipanggil ke ruang guru cuy. Apa ibu memanggil saya? Ucap Yongbung kepada bu guru ini. Bu guru yang sudah tahu kebusukan dari Yongbung merespon dengan gimik tersenyum seperti biasa. Tadi kepala sekolah menyuruh ibu untuk melakukan kegiatan kebersihan. Berhubung tugas ibu masih banyak, belum selesai ibu guru ini menjelaskan maksudnya, Yongbung terkejut bahwa alat pengharum ruangan yang diberikannya sudah tidak ada di meja kantor bu guru ini. Dan berkata, Bu, ngomong-ngomong pengharumnya apa ibu buang? Soal pengharum ruangan yang kamu berikan diambil kepala sekolah untuk diletakkan ke toilet biar lebih harum katanya. Mendengar hal tersebut, Yongbung memendam kemarahannya karena kamera tersembunyi untuk dapat merekam bu guru dipindahkan cuy. Hal ini adalah rencana yang sudah dirancang oleh Yongsung untuk menjebak Yongbung yang licik. Dengan dipindahkannya pengharum ruangan membuat Yongbung mau tidak mau harus mengambilnya agar tidak ketahuan bahwa ada kamera tersembunyi di dalamnya. Dengan begitu ketika Yongbung hendak mengambil pengharum ruangan, Yongsung akan memergokinya dan menuduh bahwa Yongbung adalah orang yang mesum. Aduh, seru juga ya cuy. Dan bagaimana akhir dari si licik Yongbung ini selanjutnya? Tunggu keseruan alur ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa cuy, minum susu setiap hari. Bye.